Gue tuh sedih setiap kali gue ngeliat ada orang nyerah sama cita-citanya. Seperti yang hari ini berbeda. Kalau lu tangkap, Dia nggak kenal gue, tapi gue sedih karena gue kayak ngulang perasaan yang sama yang ada dari bokap gue. Gue pernah ngeliat ada orang nge-tweet, teman gue, dia nggak tahu ini. Dia nge-tweet, gue capek sama kesenian ini, gue udah kasih uang gue kasih cinta gue kasih semuanya, tapi kesenian ini nggak ngasih gue apa-apa. Gue berhenti aja lah. Sedih gue. Itulah kenapa gue bikin buku Indiepreneur, gue bikin workshop gratis, gue bikin pecahkan lembaga edukasi stand up karena gue pengen ngajarin orang untuk bisa jadi stand up comedian. Bahkan itu alasan kenapa gue bikin perusahaan yang namanya Comika ini. Perusahaan yang tujuannya cuma satu, membuat komika hidup dari karya. Udah itu doang. Karena gue tahu gue nggak bisa nolong semua orang. Jadi gue bantu orang-orang yang ada di kesenian gue. Lu nggak tahu, pada banyak orang-orang yang udah berubah hidupnya karena stand up. motor gua ngemis lagi, bang minta bang. Ada yang lagi di sini. Karena takutnya kalau bawa saya nonton tuh yang ditonton iklan. Tapi dia bisa aja nggak jadi stand up comedian lagi karena nggak ada duitnya, nggak bisa menghidupi dia. Stand up comedian tuh datang dari latar belakang yang lu nggak bisa tebak. Marcel tuh dulu Angelo antar jemput lonte. Perkenalkan, nama saya Marcel dan saya kakaknya Gempi tadi, benar? Ya. Ada yang buruh pabrik, ada yang begal, beneran begal. Jadi kalau dia stand up tuh, halo selamat malam saya begal ya. Terus penonton ketawa, terus bilang enggak tapi saya begal gitu. Terus, hah? Ya saya begal. Hidupnya berubah gara-gara stand up. Nah yang gue inginkan adalah ketika mereka udah jadi stand up comedian, mereka terus jadi stand up comedian. Gak balik ke dunia lama mereka. Tapi gak gampang. Karena mungkin mereka gak tahu caranya hidup dari karya. Gue tahu. Gue bikin nih perusahaan, makanya ada Comika Management untuk bantu seorang komedian supaya bisa laku. Kalaupun belum laku, difasilitasi sama kamera, studio, kameramen, editor, orang sound supaya dia bisa bikin konten. Cuman butuh kreativitas dari dia. Bahkan gue punya orang kreatif juga untuk membantu dia. Pakai itu supaya orang kenal dia, karena nggak ada orang nonton stand up, adanya orang nonton Panji atau nonton Awe atau nonton David dan segala macamnya. Nunggu lucunya. Itulah kenapa gue bikin Comika Event. Karena mereka kalau bikin hitung-hitungan, bikin acara, ngaco. Lu harus nonton digital downloadnya Awe pidato presiden. Anak-anak stand up Indo itu, dia bisa bikin show, sold out, tapi rugi. Kan tolol ya. Awe tuh pernah diterbangin ke sebuah daerah, lalu gak bisa pulang, karena duitnya gak cukup untuk tiket pesawat. Tapi sold out. Nah jadi kan kasihan anak-anak ini. Gue bikinin promotor. Udah lu gak usah, lu gue bayar sekian. Suka atau enggak? Kalau enggak suka kita nego. Gue bayar lu. Sehingga yang nonton dikit ataupun banyak, lu dapat uang yang sama. Resiko di gua karena gue mampu. Di luar trauma gue dengan bokap, gue pernah hidup dengan seseorang, om gue. Namanya Zainal Arifin. Setiap hari dalam hidupnya menyesal. Gue hidup sama dia setahun setengah. Dia tiap hari ngomong gitu, tahu nggak? Kamu kenal om itu kan? Om kenal tuh dulu, waktu itu pernah diajak bisnis, om nolak. Coba om ikutan. Nah sekarang hidup om nggak kayak gini. Kamu tahu itu kan? Om tuh berteman tahu, pernah dia gini-gini tapi enggak jadi om. Tiap hari kerjanya nyesel. Di situ gue tahu, ternyata kalau lu punya cita-cita, pas lu tinggalin dia nggak mati, dia ada terus di situ. Nah gue mau bilang sesuatu. Dulu gue bilang ini omongan bokap tapi gue bohong. Terpicu sama bokap, tapi ini omongan gue. Gue bilang omongan bokap biar lu lebih percaya. Gue mau bilang bahwa jangan pernah membunuh mimpi lu. Karena sekeras-kerasnya lu pukul, sedalam-dalamnya lu kubur, dia cuma akan pingsan dan bangkit di usia lu tua dalam bentuk penyesalan. Kalau lu tanya sama gue, sukses itu apa? Adalah ketika gue tahu gue mau meninggal, terus gue ngaca, terus gue bisa bilang sama diri gue sendiri, gak ada yang gue sesali dalam hidup. Gak ada hubungannya sama uang, gak ada hubungannya sama barang, gak ada hubungannya sama pencapaian, gak ada hubungannya sama world tour. Pokoknya kalau gue udah mau mati, terus gue bisa bilang gue gak nyesel,
gue menang. Jadi, lu semua pasti punya mimpi dan cita-cita. Sekaya apapun, sukses apapun lu itu, pasti ada sesuatu yang lu pengen lakuin tapi lu takut. Jadiin. Kalau lu ngeliat gue ngelakuin sesuatu tahun depan yang terlihat aneh, cuman satu alasannya. Karena gue pengen memperjuangkan cita-cita gue gak pengen nyesel. As crazy as it may seem, I want to live my dream. And I want you to do the same. Apapun yang lu inginkan dan lu cita-citakan, kejar. Gue pikir urusan gue sama bokap gue itu cuman ada kaitannya dengan gue dan dia. Ternyata traumanya berurusan antara gue dengan dunia. Sama seperti Batman. Sama seperti kejadian om gue juga. Lu gak mau tua, nangis ditanya sama cucu lu, dulu cita-citanya apa? Jadi kejar. Kejar cita-cita lu, perjuangkan. Karena lu tahu, itu yang akan membuat lu bahagia. Kata W.S. Rendra kan, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi lu ngomong, lu lakuin. Itu perjuangan lu. Ingat, mimpi lu gak bisa mati. Dia cuman akan pingsan. Sekeras-kerasnya lu pukul. Sekeras-kerasnya lu hajar. Dia hanya akan pingsan dan bangkit di usia kita tua dalam bentuk penyesalan.